Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas analisa struktur 1 dengan materi metode kerja minimum Castigliano atau less work Castigliano method. Jadi ini adalah kelanjutan dari materi kita sebelumnya tentang metode Castigliano dengan balok sederhana dan portal. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah dimengerti, dipahami, dan digunakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita mulai. Nah, pertama-tama kita pahami dulu. Jadi metode kerja minimum Castigliano itu berdasarkan oleh 2 teorema, yaitu teorema yang pertama adalah turunan parsial dari suatu usaha terhadap suatu gaya sama dengan deformasi yang terjadi pada titik di mana gaya tersebut bekerja dan di dalam arah gaya tersebut. Yang diturunkan dalam rumus 5.1 dan 5.2 itu. Ini lanjutannya, ini rotasinya. Nah, berikutnya teorema yang kedua pada struktur statistik tentu. Jika perletakan tidak terjadi, perpindahan dan tidak ada perubahan dari temperatur, redundan harus sedemikian yang membuat energi regangan minimum yang terlihat pada persamaan 5.1. Nah, kita pakai yang kayak kemarin masih. Bisa lah lewat. Bisa, silahkan lewat. Nah, maka persamaan metode kerja minimum Castigliano ini diturunkan berdasarkan dari teorema Castigliano yang kedua, yaitu persamaan 5.3 yang fungsi atau persamaan momennya mengandung nilai dari redundan atau reaksi yang akan dicari. Oke, metode kerja minimum Castigliano ini memiliki kegunaan untuk menganalisis struktur statis tak tentu yang memiliki gaya dengan kelebihan gaya gitu atau redundan. Jadi gini, kalau contoh-contoh sebelumnya itu adalah murni struktur statis tertentu, kalau metode kerja minimum Castigliano ini digunakan apabila ada kelebihan gaya reaksi. Jadi dia bukan lagi, jadi dia termasuk struktur statis tertentu. Nah, gaya kelebihan ini merupakan gaya reaksi perletakan dari suatu balok dan portal statis tertentu. Kelemahan dari metode ini adalah apabila jumlah gaya kelebihan yang terdapat pada struktur sangat banyak, sehingga akan menghasilkan persamaan yang mengandung banyak variabel yang tidak diketahui. Jadi, metode kerja minimum Castigliano ini bisa digunakan, mudah digunakan apabila kelebihan bebannya sedikit, kayak 1 buah, kelebihan bebannya 2 gitu. Cuma kalau banyak, sudah ada 3, 4, dan seterusnya kelebihan gaya reaksi, maka lebih baik kita gunakan dengan metode yang lain. Seperti kalian ketahui, ya bagus. Iya masih. Jadi seperti kalian ketahui, kita ini punya banyak metode untuk mengerjakan suatu struktur. Nah, kalian aja lagi yang memilih dengan melihat bagaimana kondisi dari struktur tersebut, yang mana yang lebih cocok atau lebih mudah untuk digunakan menghitungnya. Nah, jadi kita mempelajari macam-macam metode. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari metode unit load, metode Castigliano. Nah, yang ini adalah metode kerja minimum Castigliano. Nanti berikutnya masih banyak lagi metode yang akan dipelajari. Nah, yang kita pelajari dulu ini. Jadi untuk penerapan metode kerjanya, sini tapi enggak. Nah, penerapan metodenya
Nita, sini. Iya. Penerapan metode kerja minimum Castiglione adalah yaitu yang pertama kita menghitung dulu jumlah derajat ketidaktentuan statis strukturnya. Yang pertama kali ini kita hitung dulu gaya kelebihannya dengan rumus DKS sama dengan R dikurang 3 kali N, di mana R adalah jumlah total komponen gaya atau momen pada reaksi perletakan, N adalah jumlah total dari bagian struktur. Di mana bila R sama dengan 3 dikalikan N, DKSE sama dengan 0, maka strukturnya statis tertentu. Kalau nilai R-nya lebih besar daripada 3 dikalikan N, maka termasuk struktur statis tertentu. Apabila nilai R-nya lebih kecil daripada 3 dikalikan N, maka strukturnya stabil. Ya. Jadi kedua, setelah itu ubahlah bentuk struktur statis tertentu menjadi struktur statis tertentu dengan mengambil suatu gaya reaksi sebagai gaya kelebihan. Jadi tadi pada saat kita ngitung ternyata terjadi kelebihan satu gaya reaksi, maka gaya reaksi tadi dijadikan sebagai gaya kelebihan atau redundan. Buatlah persamaan momen setiap bentang pada struktur statis tertentu yang dipilih. Gunakan teorema Castiglione yang kedua untuk menyusun sejumlah persamaan linear yang jumlahnya sebanyak nilai DKS. Yang kelima, selesaikan persamaan linear yang diperoleh dengan cara eliminasi atau menggunakan matriks. Maka akan diperoleh gaya kelebihan redundan yang dicari. Setelah gaya kelebihan diperoleh, maka dengan menggunakan persamaan statika dapat diperoleh gaya reaksi perletakannya yang lain. Lalu buatlah free body struktur dengan menghitung gaya aliran gaya pada setiap batang. Yang ke-8, hitung gaya-gaya dalam maksimum struktur. Lalu yang ke-9, gambarlah bidang momen, lintang, dan normal struktur. Nah, ini ada contoh 5.1. Mari kita sama-sama membedah soalnya. Nah, ini ada contoh 5.1, ada sebuah balok dengan perletakan di A-nya adalah jepit, di B-nya adalah roll. Nah, jadi di sini tugas kita adalah menghitung reaksi perletakan di titik A dan B. Nah, ini menggunakan metode kerja minimum Castiglione. Yang pertama kali kita lakukan, tahap pertama adalah menghitung dulu derajat ketidaktentuan strukturnya. Kita hitung dulu, di mana R-nya ada 4. Dari mana itu 4? R-nya 4 itu, ini kelihatan kan gambarnya, karena Ibu kelas sebelumnya itu takang macet gitu gambarnya. Kelihatan di jalan ya. Oke, dari mana itu R-nya? Nah, di sini karena jepit, ini kita buat di sini ada vertikal, ada horizontal, dan ada momen sebagai reaksi perletakannya. Nah, di sini juga kalau ini roll, berarti dia ada satu vertikal di sini. Nah, berarti kalau kita hitung reaksinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka R-nya sama dengan 4. Nah, habis itu N-nya adalah jumlah total bagian struktur. Seperti kita lihat, bagian strukturnya adalah hanya 1, yaitu AB. Maka 1, berarti 4 dikurang 3 dikalikan 1 sama dengan 1. Berarti karena DKS-nya lebih besar daripada 0, maka struktur statis tertentu dengan derajat ketidaktentuan strukturnya 1. Maka dari itu berarti gaya redundannya ada 1. Clear all drawing dulu. Nah, berikutnya. Nah, ubahlah bentuk struktur statis tertentu tadi menjadi struktur statis tertentu dengan mengambil VB sebagai redundan. Maka kita lepaskanlah perletakan roll dari titik B. Maka reaksi perletakan roll tadi kita hilangkan, lalu kita ganti dengan gaya VB. Gitu ya. Jadi yang awalnya perletakan kita ganti menjadi gaya redundan. Nah, jadi begini gambarnya. Jadi awalnya yang tadi ada roll di sini, rollnya hilangkan diganti VB. Nah, setelah menjadi struktur statis tertentu,
Tetapi akibat dari dilepasnya peletakan roll pada titik B akan mengakibatkan titik B melendut ke bawah. Jadi kan yang asalnya roll itu bisa menahan gaya vertikal, dengannya kita cabut si roll itu akhirnya si jepit tadi berubah seperti cantilever, ya kan? Kalian masih ingat kan cantilever? Seperti pelajaran statika. Nah, cantilever itu apa? Cantilever itu adalah balok dengan salah satu ujungnya bebas. Oke, dengan menggunakan teorema Castigliano yang kedua, maka dapat dihitunglah reaksi VB yang akan mengembalikan titik B yang melendut ke bawah. Nah, kita buat persamaannya integral dengan panjang L dari panjang 0 sampai L. Jadi momen X-nya dikalikan dengan diferensial momen X terhadap PB. Dibagi EI dikalikan DX sama dengan 0. Tidak ada lendutan vertikal pada titik B. Dengan asumsi kita tidak ada lendutan vertikal pada titik B. Maka kita buatlah tabel persamaan momen balok statis tertentunya. Nah, kita hitung analisa gaya dalamnya. Dengan kita potong ini, kita analisa gaya dalam, menghitung seperti statika, kita menghitung dari B ke arah A, maka didapatkanlah persamaan momen X-nya, PB dikalikan X dikurang 1 kurang X kuadrat per 2. PBX dikurang 1 X kuadrat per 2. Nah, lalu kita diferensialkan terhadap PB, momen X-nya kita diferensialkan terhadap gaya redundannya, maka berubah nilainya turunannya berapa? Kan terhadap VB, jadi VB-nya nih. Jadi X-nya yang turun. Sedangkan yang 1 X kuadrat per 2 karena dia tidak ada VB, berarti waktu diturunkan nilainya 0. Yang bisa diturunkan hanya PBX, karena kita mendiferensialkan terhadap PB. Maka hasilnya adalah X. Intervalnya 0 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada L, L-nya adalah 4 meter. Nah, lalu setelah itu kita buatlah persamaan redundannya. Persamaan akibat redundan. Pindah dulu. Baiklah. Nah, persamaan akibat redundan VB. Jadi kita buat integral daripada momen X dikalikan diferensial momen X terhadap PB dibagi EI dikalikan DX sama dengan 0. Integral 4, 0, yaitu VB dikalikan X dikurang 0,5 kali X kuadrat dikalikan dengan X per EI DX. Integral 4, 0, PB dikalikan X kuadrat dikurang 0,5 X pangkat 3 per EI DX sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 64/3 VB dikurang 32 sama dengan 0. Maka diperolehlah nilai reaksi perletakannya yaitu VB sama dengan 1,5 ton positif. Karena positif berarti arahnya kita benar bahwa dia ke atas VB-nya. Lalu berikutnya reaksi perletakan VA-nya kita cari. Setelah VB-nya kita dapat, maka kita buatlah analisa reaksi perletakannya dengan sigma vertikal sama dengan 0. PA asumsi kita tadi ke atas positif, PB ke atas positif, ada Q tadi ke bawah ya. Q kalikan L, ini Q besar ini ya. Nah, jadi PA sama dengan 1 dikalikan 4 dikurang 1,5 sama dengan 2,5 ton. Berarti VA-nya sebesar 2,5 ton arahnya ke atas. Reaksi perletakan momen jepit MA, kita ngitung lagi reaksi perletakan jepitnya dengan rumus statika didapatkan 2 ton minus 2 ton meter. Nah, minus 2 ton meter. I'm so angry. Jangan marah-marah nanti cepat tua. Lalu berikutnya tadi Bu. Oh iya nih. Momen maksimum yang terjadi pada bentang A ke B, MX sama dengan PBX dikurang setengah X kuadrat. Syarat momen maksimum adalah lintangnya harus sama dengan 0 ya. DMX per DX-nya harus sama dengan 0. Maka VB dikurangi X. Kalau ini turunan terhadap nilai X. Maka VB dikurangi X sama dengan 0. X sama dengan 1,5 meter.
Berarti 1,5 meternya dari mana? 1,5 meternya berada di dari titik B, dari kanan. Dari titik B ke arah A. Nah, momen maksimumnya kita hitung, kita masukkan 1,5 meter tadi, dapat hasilnya momen maksimumnya adalah 1,125 ton meter. Ya, ya. Nah, apa satu bengkel? Nah, berikutnya kalau kita sudah dapat momen maksimumnya, gaya dalamnya. Nah, berikutnya dapat kita Oke, sebentar. gambarkan gambar momennya. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan nilai VB kita dan rollnya kita sudah masukkan. Nah, nilai VB-nya kan kita dapatkan tadi dari hasil perhitungan akibat gaya redundan B, VB. Nah, nih kita masukkan, dapat gaya lintang, momen, dan normalnya. 1,5 meternya berada dari titik B ke arah A. Jangan sampai tersalah ya. Kenapa jadi B ke arah A? Karena dari awal kita meninjaunya itu gayanya dari B ke arah A. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan? Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas, Bu. Apa? Halo, putus-putus? Mama. Mama. Masih jelas, Bu. Masih jelas ya? Nah, berikutnya kita lanjut lagi ke contoh 5.2. Oke, pada contoh ini Apa, Mama? Mama. nah, ini contoh ini soalnya yang sama. Mama, apa kutu buku itu? Ini apa? Itu buku sayang. Itu ada masih itu periksa. Itu kata itu apa? Itu roll. Roll. Ya, roll. Nah, berikutnya seperti kalian lihat nih contohnya sama. Hanya saja yang kita rubah nanti, yang dijadikan redundan bukan lagi gaya di B, tapi gaya momen di A. Oke, mari kita lihat sama-sama ya. Bukan gaya momen, tapi gaya di A. Coba kita lihat, di sini hitunglah reaksi perletakan di titik A dan B. Nah, derajat ketidaktentuannya sama tadi kita ngitung. Nah, dia kelebihan 1, sekarang ubahlah bentuk statis tertentu menjadi struktur statis tertentu dengan mengambil MA sebagai redundan. Jadi, kalau yang kemarin tadi itu VB sebagai redundan, sekarang MA-nya yang kita jadikan sebagai redundan. Ubahlah titik A menjadi perletakan sendi. Jadi, yang awalnya momen, ini dia punya 3 reaksi, kita kurangi 1. Jadi yang kita hilangkan adalah momennya. Kita rubah jepit ini menjadi sendi. Dan kita jadikan momen A sebagai beban. Dua tumpuan nggak, Bu? Oke, kita lanjut. Ke sana, nak. Bu, ini dua tumpuan nggak? Mama berat, nak, kayak berat. Situ, nah, duduk situ. Sakit badan makanya. Baiklah, nah berikutnya setelah kita masukkan MA sebagai beban, struktur telah menjadi struktur statis tertentu ya. Seperti kalian lihat, dia berubah menjadi balok sederhana. Nah, tetapi akibat dari dilepasnya jepit ini, maka A tadi akan mengalami rotasi. Oke, yang awalnya jepit itu kan rotasi 0. Tapi karena kita rubah menjadi sendi, maka akan terjadi rotasi di titik tersebut. Nah, dengan menggunakan teorema Castigliano kedua, maka dapat dihitung reaksi MA yang akan memberikan kekangan pada titik A, sehingga rotasi pada titik A menjadi 0. Nah, ini kita buat persamaannya. Nah, tidak ada rotasi pada titik A karena di titik A kan jepit. Nah, maka kita hitung reaksi perletakan balok statis tertentunya.
Kita dengan rumus sigma vertikal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0. Cari dulu VA, VB, HA-nya. HA-nya, lalu kalian dapatkan nanti nilai VA dan VB-nya. Di sini nilai VA adalah sebesar 2 ditambah MA dibagi 4. Sedangkan nilai VB adalah 2 ditambah 2 dikurang MA dibagi 4. Nah, berikutnya kita buat persamaan balok statis tertentunya. Mau gaya dalamnya kita buat, rumus gaya dalamnya kita buat. Dan apabila kita potong dari B ke arah A, maka rumusnya momen X sama dengan 2 dikalikan X dikurang MA dibagi 4 dikalikan X dikurang X kuadrat per 2. Kita turunkan diferensial momen X tadi terhadap gaya redundannya, yaitu MA. Maka yang MA ini, karena ini yang 2X tidak ada MA-nya, yang minus setengah X kuadrat tidak ada MA, berarti yang bisa diturunkan hanya minus MA X kali ber-4. Nah, per-4. Berarti setelah kita turunkan terhadap MA, jadinya minus 1/4 X. Dengan interval 0 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 4. Ini bisa ya bikin gaya dalam statis tertentu pada balok sederhana. Nah, berikutnya persamaan redundan kita buat persamaan redundan akibat MA. Integral dengan bentang 0 sampai dengan L, di mana momen X-nya dikalikan dengan diferensial momen X terhadap momen redundannya MA. Rusak matamu maka ini nih. Ini kacamata mama nih. Itu punya mama. Nggak boleh. Mama punya itu. Ya. Nah, berikutnya berarti momen ini, momen yang ini kita kalikan terhadap diferensial akibat redundan. Kita dapatkan hasilnya di sini minus 8/3 ditambah 8/6 dikalikan MA sama dengan 0. Maka diperolehlah momen jepitnya MA sama dengan positif 2 ton meter. Searah jarum jam sesuai dengan asumsi kita di awal. Nah, seperti kalian lihat kan asumsi kita di awal. Maaf, berlawanan arah jarum jam maksud Ibu. Nah, berikutnya. Mama. Ya, silakan. Nah, berikutnya. Setelah kita dapatkan nilai momen, maka kita bisa mendapat MA-nya kita dapatkan sudah. Dan bisa kita masukkan ke dalam persamaan persamaan gaya reaksi VA dan VB kita di awal. Nih rumusnya. Kita masukkan nilai MA-nya, maka didapatkan bahwa VA itu adalah nilainya positif 2,5 ton, PB-nya positif 1,5 ton, arahnya ke atas, benar asumsi kita. Dan kita hitung momen maksimumnya. Momen maksimumnya kan tadi rumusnya. Nah, momen maksimumnya dihitung. Potongan dia motong dari A ke B, di contoh ini, motong dari A ke B. Nah, dia motong dari A ke B, maka didapatkanlah bahwa momen maksimumnya MX sama dengan PB dikalikan X dikurang setengah X kuadrat. Ini kalau dia pakai VB ini bukan bentang A ke B nih, bentang B ke A. Ini salah ketik nih. Lalu berikutnya MX sama dengan VB dikalikan X dikurang setengah X kuadrat. Dengan syarat momen maksimumnya di mana diferensial MX-nya terhadap DX sama dengan 0. Maka didapatkan nilainya PB dikurang X sama dengan 0. Dapat X-nya adalah 1,5 meter. Lokasinya berada dari titik B. Dari B ke A. Nah, momen maksimumnya adalah PBX dikurang setengah X kuadrat, maka dapat 1,125 ton meter momen maksimumnya. Kalau sudah dapat, kalau mau mudah buat dalam tabel, dibuatlah dalam tabel bisa, boleh, lebih enak. Nanti kalau sudah ditabelkan gaya-gaya dalamnya, baru dibuat diagramnya. Ibu rasa kalian semua pasti sudah hafal bagaimana cara bikin diagram ya.
Insya Allah, Bu. Ya. Oke, ini untuk contoh balok sederhana. Berikutnya akan kita lanjutkan lagi untuk contoh portalnya.